Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G7 ingin menyampaikan hasil dari pembuatan tape. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radia. Nama saya Zaza Sabila. Nama saya Ning Salma. Nama saya Ihsan Sanusi. Selamat Mendengarkan. Karena dalam proses pembuatan tape ada yang dinamakan fermentasi, dan ragi berperan sebagai fermen, merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Di dalam ragi terdapat mikroorganisme, pada umumnya terdiri dari berbagai bakteri dan fungi, hamir dan kapang, yaitu Rhizopus, Aspergillus, Mucor, Phyllomices, Endomycopsis, Saccharomyces, Hansenula, Anomalia, Lactobacillus, Acetobacter, dan lainnya. Ini adalah jika ragi ditaburi pada bahan makanan yang panas, maka ragi tidak akan berfungsi dengan baik. Apabila jamur pada ragi mati, maka proses fermentasi tersebut tidak akan berjalan lancar. Bioteknologi merupakan pemanfaatan proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pembuatan tape adalah proses mengolah bahan makanan berupa nasi ketan atau singkong menjadi produk makanan baru dengan bantuan mikroorganisme berupa jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur Saccharomyces cerevisiae mampu melakukan fermentasi alkohol dengan menggunakan bahan berupa amilum yang ada pada nasi ketan atau singkong. Tape dibuat dengan cara proses fermentasi, yaitu reaksi oksidasi senyawa organik dalam beras, ketan, dan ketela dengan ragi tape. Kandungan utama senyawa organik tersebut adalah karbohidrat, pati atau polisakarida. Hasilnya adalah makanan yang memiliki tekstur lembut dengan rasa yang manis. Mendidih adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas. Pada saat mendidih, suhu zat cair tidak dapat bertambah lagi, karena kalori yang diberikan akan digunakan untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas. Kenaikan titik didih merupakan suhu yang terbentuk ketika besar tekanan uap sebuah zat cair sama dengan besar tekanan eksternal yang dialami oleh cairan tersebut. Atau mudahnya, titik didih ini juga dapat disebut sebagai kondisi ketika sebuah zat larut atau sebuah larutan berada pada kondisi mendidih yang menyebabkan terjadi penguapan pada seluruh bagian zat larut atau larutan tersebut. Titik didih air 100 derajat Celcius pada tekanan 1. Nomor 1, larutan air dan glukosa. Dengan konsentrasi zat terlarut atau molekular 1, titik didih larutannya 152 derajat Celcius dan mendapatkan titik didih 0,52. Nomor 2, larutan air dan glukosa dengan molalitas 2 dan titik didih larutan 101,04 derajat Celcius dan mendapatkan kenaikan titik didih 1,04. Nomor 3, larutan air dan glukosa dengan molalitas 1 berada pada 100,52 derajat Celcius. Titik didih larutan mendapatkan kenaikan titik didih 0,52. Nomor 4, air dan sukrosa berada pada molalitas 2 dan titik didih larutan berada pada 101,04 derajat Celcius mendapatkan 1,04 kenaikan titik didih 100 derajat. Adakah selisih antara titik didih air dan titik didih larutan? Jawabannya, Bagaimana perbandingan titik didih antara larutan glukosa 1M dengan glukosa 2M? Jelaskan mengapa demikian. Jawabannya,
Banyaknya zat terlarut menyebabkan perubahan titik didih secara teratur. Isi titik didih air dan titik didih glukosa ada 100,52 per 101,4 sama dengan 99 per 100. Banyaknya zat terlarut menyebabkan perubahan titik didih secara teratur. Adakah selisih antara titik didih air dan titik didih air glukosa? Jawabannya Menyebabkan beberapa perubahan seperti tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. antara molalitas dengan titik didih adalah semakin besar molalitasnya, maka akan semakin besar titik didihnya. Larutan glukosa 1M tidak memiliki nilai molalitas yang sama dengan penurunan titik bekunya. jika berbeda, bagaimana caranya supaya bisa? Jawabannya agar nilainya sama besar, maka dapat ditambahkan zat terlarut lain memiliki nilai lebih dari 1. Pada larutan gula 2M, molalitas dan penurunan titik didihnya juga tidak sama. Besar, maka gula diganti dengan zat pelarut yang memiliki nilai J sama dengan 2. Kesimpulannya, dalam percobaan yang kami lakukan, maka dapat kami menyimpulkan bahwa pembuatan tape harus memperhatikan perbandingan antara penyampuran ragi dan ketan serta proses penyampuran dan penyimpanan tape agar menghasilkan tape yang baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.